Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga selalu dalam limpahan keridhaan Allah Subhanahu wa taala ya. Hari ini kita akan belajar tentang zakat dan segala macamnya tentang zakat. Sebelum memulai pembelajaran, anak-anak bisa menyiapkan alat tulisnya dan buku paketnya, dibuka bab tentang zakat ya. Kemudian jika sudah, mari kita buka pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, mari kita mulai penjelasan tentang zakat. Apa itu zakat? Zakat adalah bagian yang telah ditentukan dari harta tertentu pada waktu tertentu dan dibagikan kepada golongan tertentu. Zakat dari segi bahasa artinya bersih atau suci. Zakat artinya bagian tertentu dari harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim apabila telah mencapai syarat yang ditetapkan. Ini adalah arti zakat. Kemudian keutamaan orang yang berzakat. 1. Menjadi salah satu penyebab masuk surga. 2. Merupakan salah satu sifat orang mukmin yang berhak mendapatkan rahmat Allah. 3. Allah akan memelihara dan mengembangkan zakat bagi pemiliknya. 4. Allah akan menaungi pemberi zakat dari panasnya hari kiamat. 5. Harta akan disucikan dan dikembangkan serta pintu-pintu rezeki akan dibuka untuknya. Ini adalah keutamaan orang yang berzakat. Kemudian akan mendapat banyak kebaikan dari Allah. Selanjutnya, kesalahan dan dosanya akan dihapus. Merupakan bukti keimanan seseorang dan menjaga harta dari niat buruk orang miskin dan orang-orang yang ingin mendapatkan dengan cara yang tidak benar. 10. Hati dan akhlaknya akan mudah diluruskan. Jadi ini adalah keutamaan orang yang membayar zakat. Selanjutnya ada macam-macam zakat. Ada apa aja sih zakat itu? Yang pertama, zakat fitri. Zakat fitri atau zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim di akhir bulan Ramadan sebelum sholat Idul Fitri ditunaikan. Menunaikan zakat fitri merupakan kewajiban bagi setiap muslim, anak-anak maupun dewasa, hamba sahaya maupun merdeka. Jadi setiap orang muslim wajib mengeluarkan zakat fitrah. Banyaknya zakat fitri adalah 2,5 kg dari makanan pokok yang sering dimakan. Kalau kalian sering makan nasi, maka dikeluarkan zakat fitri berupa beras. Jika kalian sering memakan singkong, maka zakatnya juga dengan singkong. Zakat fitri tidak sah apabila dikeluarkan setelah sholat Idul Fitri atau dianggap sebagai sedekah biasa. Jadi harus dikeluarkan sebelum sholat Id atau malamnya. Jika setelah sholat Id, maka itu bukan zakat fitrah. Kemudian ada zakat mal. Selain zakat fitri, zakat yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim adalah zakat mal atau zakat harta yang dimiliki. Zakat mal dikeluarkan ketika harta yang dimiliki telah mencapai batas tertentu dan telah dimiliki selama 1 tahun. Banyaknya zakat mal adalah 2,5% dari harta yang dimiliki. Kemudian harta yang wajib dizakati. Ada naqdain atau 2 logam emas mulia, yaitu emas dan perak. Jika seorang muslim memiliki emas atau perak yang telah memenuhi syarat wajib dizakati atau sudah mencapai batas dan telah dimiliki selama 1 tahun, maka ia wajib mengeluarkan zakat.
Jumlah emas yang wajib dizakati adalah sebesar 85 gram emas dan telah dimiliki selama 1 tahun. Besar zakat yang dikeluarkan adalah 2,5% dari jumlah emas yang dimiliki. Kemudian zakat binatang ternak. Binatang ternak merupakan salah satu jenis harta yang wajib dizakati. Tetapi tidak semua binatang ternak wajib dizakati. Binatang yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah unta, sapi, kerbau, dan kambing. Binatang yang dizakati harus milik sendiri dan bukan hasil utang atau ada hak orang lain di dalamnya. Jadi harus binatang ternak milik sendiri. Besaran hewan yang harus dizakati adalah kambing minimal 40 ekor baru bisa dizakati. Sapi atau kerbau minimal 30 ekor baru bisa dizakati. Unta minimal 5 ekor. Jadi jika lebih dari 40, 30 atau 5 ekor maka wajib dizakati dan telah dimiliki selama 1 tahun. Jumlah hewan tersebut juga minimal dimiliki selama 1 tahun baru dizakati. Jadi jika memiliki 5 ekor unta sebelum 1 tahun maka tidak wajib dizakati. Kemudian zakat pertanian atau buah-buahan. Pertanian atau buah-buahan merupakan karunia dari Allah kepada manusia. Kita harus bersyukur atas karunia yang telah diberikan. Salah satunya adalah dengan mengeluarkan zakatnya. Tanaman wajib dikeluarkan zakatnya ketika sudah dipanen atau setiap kali panen dengan catatan sudah mencapai batas tanpa menunggu 1 tahun. Jadi zakat pertanian atau buah-buahan adalah ketika kalian sudah panen. Besar zakat yang harus dikeluarkan adalah apabila sawah atau ladangnya diairi dengan air hujan, maka zakatnya sebesar 10% dari hasil panen. Jadi jumlah semua panen dikurangi 10%. Kemudian jika sawah atau ladang diairi dengan bantuan irigasi, maka zakatnya sebesar 5% dari hasil panen. Kemudian syarat orang yang mengeluarkan zakat. Yang pertama adalah orang Islam. Orang kafir tidak wajib mengeluarkan zakat karena zakat adalah untuk menyucikan diri. Kemudian orang yang merdeka atau bukan budak. Jadi jika orang masih menjadi budak maka tidak wajib untuk mengeluarkan zakat. Kemudian memiliki harta yang wajib dizakati dan sudah mencapai batas atau nisab harta yang wajib dizakati. Jadi jika hartanya belum mencapai batas yang wajib dizakati maka ia tidak berhak mengeluarkan zakat. Kemudian orang yang berhak menerima zakat. Ada 8 golongan orang yang wajib menerima zakat, yaitu yang pertama, fakir. Orang fakir adalah orang yang tidak memiliki harta atau kekayaan yang dapat memenuhi kebutuhan orang-orang yang menjadi tanggungannya, termasuk makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Kedua, orang miskin. Orang miskin adalah orang yang tidak memiliki harta yang mencukupi kebutuhannya dan kemiskinannya tidak diketahui orang lain dan tidak meminta-minta. Kemudian pengurus zakat atau amil. Para pengurus zakat yaitu pengumpul atau orang yang mengelola dan menyalurkan zakat. Ia berhak mendapatkan zakat meskipun orang kaya. Mu'alaf. Orang yang baru masuk Islam dan memiliki pengaruh di kaumnya. Kemudian budak yang ingin merdeka karena Allah. Para budak yang ingin merdeka akan tetapi tidak memiliki uang untuk membebaskan dirinya, maka ia wajib diberikan zakat. Orang yang berhutang, yaitu orang-orang yang berhutang untuk keperluan kebaikan, bukan untuk sesuatu yang dilarang oleh Allah,
tetapi ia tidak mampu untuk melunasinya, maka ia juga berhak untuk mendapatkan zakat. Selanjutnya, orang yang berjuang di jalan Allah, yaitu orang yang berjihad untuk menegakkan kalimat Allah. Orang tersebut berhak mendapatkan zakat untuk memenuhi kebutuhannya dan perbekalannya selama berjihad. Yang terakhir adalah orang yang dalam perjalanan atau musafir, yaitu orang yang dalam perjalanan jauh dan bukan untuk bermaksiat kepada Allah. Ia berhak mendapatkan zakat untuk memenuhi kebutuhannya selama perjalanan, yaitu adalah 8 orang yang berhak mendapatkan zakat. Kemudian orang yang tidak boleh diberikan zakat. Yang pertama, seorang muslim tidak boleh memberikan zakat kepada orang yang wajib dinafkahi, seperti kedua orang tua, istri, anak, cucu, dan yang lainnya yang ada dalam tanggungannya. Yang kedua, zakat tidak boleh diberikan kepada keluarga Nabi. Kemudian, zakat tidak boleh diberikan kepada orang kafir atau fasik, seperti orang yang melecehkan Islam atau orang yang meninggalkan sholat. Ini adalah orang yang tidak boleh diberikan zakat. Nah, anak-anak sudah mendengarkan tentang zakat, macam-macamnya orang-orang yang berhak menerima zakat. Nah, setelah mendengarkannya, anak-anak bisa membaca kembali materinya di buku Al-Islam tentang zakat. Semua dibaca dari awal sampai akhir ya. Tugasnya seperti ini. Jika sudah mengerjakan tugas, maka difoto, kemudian dikirimkan ke ustazah seperti biasa dengan memberikan nama dan kelasnya ya. Terima kasih. Sekian dari ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.